Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita, akuntansi manajemen, kita akan membahas bab lanjutan tentang pembahasan sebelumnya. Untuk itu, untuk efisiensi waktu, saya akan men-share materi lanjutan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu konsep biaya dan pendapatan. Baik, pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita ini, kita akan membahas tentang konsep biaya dan pendapatan. Yang pertama adalah yang mengenai tentang konsep biaya dan pendapatan. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep biaya dihubungkan dengan tingkat produksi. Jadi konsep biaya dasar yang dihubungkan dengan tingkat produksi merupakan bentuk klasifikasi biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dijadikan sebagai analisis dari operasi pabrik untuk tujuan perencanaan dan pengendalian rencana-rencana tersebut. Nah, rencana tersebut dibuat untuk memproyeksikan biaya setelah dihubungkan antara biaya variabel, biaya tetap, dan penjualan. Nah, untuk konsep dasarnya adalah di mana biaya tetap dalam hal ini adalah fixed cost, adalah setiap biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah pada setiap tingkat produksi dan dalam pabrik. Sebagai contoh misalnya biaya asuransi untuk pabrik dan biaya gaji dari produksi. Sedangkan untuk biaya variabel atau variable cost adalah setiap biaya cenderung bertambah dalam total sebagaimana penambahan tingkat produksi dan cenderung berkurang sebagaimana pengurangan tingkat produksi. Nah, contohnya adalah biaya bahan mentah dan biaya tenaga kerja langsung dalam pabrik. Nah, untuk kedua adalah tentang komponen biaya pengolahan produk, di mana biaya produksi dalam hal ini biaya operasi pabrik dapat diklasifikasikan menurut komponen dalam proses manufaktur. Nah, klasifikasi setiap biaya pabrik dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan mentah atau raw material cost. Nah, semua bahan mentah secara fisik dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari barang jadi yang dapat ditelusuri pada barang jadi tersebut. Nah, dengan cara yang sederhana dan ekonomis. Contohnya adalah besi cetakan, kayu, lembaran aluminium, dan bahan perakitan. Nah, bahan mentah langsung biasanya tidak termasuk barang-barang kecil seperti paku dan lem. Ini tidak termasuk. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, nah, tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara fisik pada barang dengan cara yang ekonomis. Contohnya adalah operator mesin dan perakitan. Sedangkan biaya overhead pabrik adalah factory overhead cost. Nah, ini biaya overhead pabrik adalah biaya selain biaya bahan mentah atau upah langsung yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, istilah lain yang digunakan adalah pabrikasi, bahan pabrik, overhead produksi, atau pengeluaran produksi, dan biaya produksi tidak langsung. Nah, jadi ada dua subklasifikasi dari overhead pabrik ya, atau factory overhead cost. Yang pertama adalah overhead pabrik variabel atau factory overhead variabel. Contohnya adalah energi, perlengkapan, dan sebagian besar upah tidak langsung. Biaya upah tidak langsung atau misalnya upah satpam, penjaga pabrik, pegawai administrasi gudang. Sedangkan overhead pabrik tetap atau factory overhead fixed adalah contohnya misalnya gaji penyelia atau supervisor, pajak kekayaan, penyusutan mesin, gedung asuransi, sewa, dan sebagainya. Nah, dua dari tiga kategori biaya di atas biasanya digabungkan dalam terminologi ya sebagai berikut. Misalnya yang pertama adalah biaya umum atau prime cost, yaitu biaya yang terdiri dari biaya bahan mentah yang langsung dan biaya upah langsung. Dan yang kedua adalah biaya konversi atau conversion cost, yaitu biaya yang terdiri dari biaya upah langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi konsep biaya dasar lainnya, di mana konsep biaya dasar yang dapat digunakan oleh manajemen antara yang pertama adalah biaya penempatan atau replacement cost. Jadi biaya ini membeli kembali, biaya ini membeli kembali, menetapkan kembali
atau menyusun kembali suatu aktiva, misalnya dalam akuntansi finansial atau keuangan, biaya atas persediaan barang perdagangan biasanya dilaporkan pada bawahan. Pasar adalah biaya penempatan pada tanggal daftar neraca atau the balance sheet date. Nah, biaya penempatan atas investasi adalah harga yang akan dibayar jika inventaris telah ditempatkan pada tanggal daftar neraca. Manajemen seringkali menggunakan konsep ini dalam perencanaan. Nah, karena aktiva tetap atau fixed cost atau fixed asset digunakan di atas suatu periode waktu, manajemen harus merencanakan untuk menempatkan kembali aktiva karena itu konsep biaya penempatan harus langsung digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah biaya marginal atau marginal cost. Jadi biaya ini merupakan biaya tambahan atau biaya ekstra yang dikeluarkan untuk memproduksi satu atau lebih barang. Yang ketiga adalah biaya diferensial atau differential cost. Jadi biaya diferensial inilah perbedaan biaya antara alternatif yang satu dengan yang lain. Biaya ini disebut juga dengan biaya yang bertambah atau incremental cost dan biaya yang berkurang atau decremental cost. Nah, biaya diferensial dapat bersifat tetap ataupun variabel. Misalnya suatu perusahaan kosmetik ya merencanakan untuk mengubah metode penyaluran pemasarannya melalui pedagang eceran yang dijadikan penyalur dengan menjual langsung kepada konsumen. Yang keempat adalah biaya sunk atau sunk cost. Jadi, biaya sunk adalah biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat diubah oleh keputusan sekarang maupun untuk mendatang. Oleh karena itu, tidak dapat diubah, maka biaya ini dapat dipakai dalam analisis tindakan untuk waktu yang mendatang. Jadi ada empat elemen untuk analisis dalam akuntansi, finansial, atau keuangan. Diperlukan banyak waktu untuk mengkaji daftar pendapatan atau income statement dan pengukuran penghasilan untuk investor dan kreditor. Manajemen juga harus mengetahui pelaksanaan bisnis. Jadi manajemen harus pandai dalam mengarahkan dan mengendalikan hubungan pendapatan dan biaya untuk membantu mencapai penghasilan yang diharapkan. Jadi pengertian atas perilaku biaya adalah penting untuk pekerjaan manajemen. Perilaku biaya seperti bagaimana perbedaan klasifikasi dari perubahan biaya, seperti perubahan elemen-elemen lain, demikian pula tingkat produksi adalah subjek dari model biaya pendapatan yang akan dikaji. Jadi ada 4 elemen dasar dalam model biaya pendapatan, yaitu atau income statement ya, yaitu pertama adalah penghasilan revenue, yang kedua adalah biaya tetap fixed cost, yang ketiga adalah biaya variabel atau variable cost, dan keempat adalah pendapatan neto atau net earnings. Nah, yang kelima kita akan membahas tentang model kembali pokok atau break-even model. Jadi contoh sederhana untuk ilustrasi model break-even model, misalnya adalah perusahaan ABC, daftar pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 misalnya, di mana hasil penjualannya adalah 25 juta, di mana 25 juta ini adalah terdiri dari 100.000 unit dikali dengan per unitnya itu Rp250. Nah, sedangkan untuk biaya atau expense-nya, nah harga barang yang dijual itu atau cost of goods sold dan 15 juta. Nah, untuk biaya penjualan atau selling expense senilai 1.500.000 dan biaya umum dan administrasi senilai 500.000 atau general and administration expense. Nah, pendapatan netonya, nah itu adalah pengurangan dari hasil penjualan 25 juta dikurangi dengan harga barang yang dijual. Di sini ya, hasil penjualan sales itu dikurangi dengan biaya atau expense. Ada hal beban ya, expense ini lebih tepatnya beban, di mana harga barang yang dijual, cost of goods sold, biaya penjualan, selling expense dengan biaya administrasi umum dan administrasi atau general administration expense ditotalkan sejumlah 17 juta. Maka pendapatan netonya senilai 8 juta. Dalam analisis operasi untuk tahun 2021, manajemen bermaksud ya dalam perusahaan di atas ini menggambarkan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pendapatan. Nah, langkah pertama dalam analisis adalah mengkaji biaya untuk menentukan yang mana yang biaya tetap dan biaya variabel. Nah,
Jadi manajemen menelaah masing-masing kategori biaya di mana biaya tersebut telah dikeluarkan oleh pengeluaran selama 1 tahun yang akan datang, tidak peduli akan tingkat produksi maupun tingkat penjualannya. Nah, telah diklasifikasikan sebagai pertama biaya tetap dan biaya-biaya yang diharapkan untuk ditukar dengan tingkat produksi atau tingkat penjualan selama periode yang akan datang. Nah, masih di perusahaan yang sama, sebagai contoh, perusahaan ABC daftar pendapatan untuk tahun yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2022 misalnya, di mana seperti yang tadi ya, membuat klasifikasi dengan ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini adalah overhead pabrik ya senilai 1.500.000 penjelasan kita sebelumnya, dan biaya variabel. Nah, ini yang bisa berubah-ubah, misalnya biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, overhead pabrik yang ini tetap ini. Biaya bahan mentah ini, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik setelah dijumlahkan gitu. Oh, enggak, maaf. Jadi harga penjualan misalnya 100.000 unit, jumlahnya adalah 25 juta. Nah, harga pokok barang yang dijual itu penjumlahan dari untuk mendapatkan harga pokok barang yang dijual itu, di mana terdiri dari bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini untuk menentukan harga pokok penjualan barang yang dijual itu, kemudian dijumlahkan dari tiga ini ya. Maka totalnya ini 8 juta, 13 juta 500. Jadi total harga pokok barang yang dijual adalah 13 juta 500. Nah, biaya penjualannya 1 juta dan biaya administrasi ada 350.000. Maka total harga pokok barangnya itu senilai 14.850.000. Nah, overhead pabrik yang biaya tetapnya ya, yang pabrik ya, untuk ada biaya tetapnya di situ. Overhead pabrik tetapnya senilai 1.500.000 ya, di luar yang ini, yang variabel ini, yang tetap itu 1.500.000. Jadi di sini juga lagi ditambahkan ya biaya penjualan untuk yang tetap ya, dari sisi fixed cost-nya, dan biaya minimum administrasi yang sisi fixed cost-nya senilai 12.150. Jadi biaya variabel dan biaya tetap yang terdapat dalam unit produksi setiap produksi itu penjumlahan dari variabel dan tetap, nilai biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan sampai menunjukkan angka ini yang 17 juta. Inilah penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Jadi untuk mendapatkan pendapatan itu atau pendapatan bersihnya, maka dikurangkan menjadi 17 juta dikurang 20 juta dikurang 17 juta. Maka pendapatan itu adalah 8 juta. Seperti itu. Ada pengklasifikasian di dalamnya. Misalnya ada ini biaya tetap di sini, ini di luar biaya variabel. Jadi ada variabel ini yang bisa berubah-ubah, ini biaya tetap. Jadi setiap produksinya akan selalu seperti ini. Jumlah biaya tetap untuk pabrikan ada 1.500.000. Biaya penjualannya tetap 500.000. Selalu ada biaya ini. Dan biaya administrasi selalu ada juga. Entah itu produksi yang ada 50.000 unit, 1.000 unit, tetap biaya tetapnya dan sejumlah 1.500.000 untuk biaya overheadnya, biaya penjualan 500 dan biaya administrasi 150. Seperti itu. Jadi analisis biaya tetap, variabel, dan harga penjualan dan pendapatan per unit produk ya, di mana harga penjualan per unit produknya adalah 250.000 jika dibagi dengan 25 juta ya, jika dikalikan dengan 1.000 unit ya, 100.000 unit. Nah, jadi 25 juta dibagi yang 1.000 unit, maka harga penjualan per unitnya adalah Rp250. Sedangkan untuk biaya variabel per unitnya, jika dibagi dengan 100.000 unit, dibagikan 14.850, maka biaya variabel per unitnya adalah Rp158.50,50. Sedangkan biaya tetap per unit produknya 2.150 dibagi 100 unit adalah 21,50. Nah, pendapatan itu per unit produksi adalah yang tadi 8 juta dibagi dengan 100 unit, maka pendapatannya adalah netonya adalah Rp80. Nah, jadi konsep lain yang dipakai untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba adalah margin kontribusi atau contribution margin per unit produksi. Nah, hal ini melebihi harga penjualan di atas biaya variabel. Contohnya misalnya margin kontribusi per unit. Jadi harga penjualan per unit produk dikurangi biaya variabel per unit.
Nah, sebagai contoh misalnya margin kontribusi per unitnya, biaya harga penjualan per unit produknya adalah Rp250 ya, seperti rumus di atas tadi, dikurangi dengan biaya variabel senilai 148,50 sen, maka biaya marginalnya adalah 101,50 sen. Nah, hal ini berarti bahwa untuk tiap-tiap unit dijual sebesar Rp250, pengeluaran Rp101,50 setelah seluruh biaya variabel ditutup dari perusahaan. Nah, kontribusi biaya senilai 101,50 sen ini menunjukkan penutupan biaya tetap dan menunjukkan hasil pendapatan neto seperti itu. Jadi rasio margin kontribusi, jadi margin contribution ratio adalah margin kontribusi per unit produk dibagi dengan harga penjualan per unit produk. Jadi misalkan rasio margin kontribusinya adalah 101,50 sen hasil dari penjumlahan angka di atas ini, ya, harga jual per unit dikurangi biaya variabelnya menghasilkan 101,50 sen dibagi dengan Rp250, maka hasilnya sama dengan 0,406 rupiah atau 40,6%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah penjualan hasil produksi RP 40,60%, 60 rupiah adalah dipergunakan sebagai kontribusi untuk menutup biaya tetap dan untuk memperoleh pendapatan neto sebesar biaya variabel 59,40 sen. Nah, telah dipenuhi. Seperti itu maksudnya. Jadi untuk rasio margin kontribusi ini untuk melihat ya berapa biaya yang digunakan untuk menutup biaya untuk memproduksi pendapatan neto di setiap produksi barang yang dijualnya, seperti itu. Jadi kita akan membahas tentang model dari break even ya, model break even untuk dalam bentuk persamaannya. Nah, masih tentang contoh soal yang tadi, di mana manajemen perusahaan ABC ini mengetahui bahwa dari 100.000 unit tingkat produksi perusahaan diperoleh keuntungan sebesar 8 juta. Nah, manajemen juga akan senang mengetahui kapan operasinya dimulai untuk memperoleh tingkat laba yang tinggi pada titik mana mereka membuat kembali pokok atau break even, titik kembali pokok, break even point. Nah, ini dapat menyatakan ke unit-unit lain atau rupiah. Hal ini akan terjadi pada tingkat operasi yang kedua, tidak dihasilkan oleh perusahaan baik kerugian neto maupun pendapatan neto. Jadi total biaya akan seimbang dengan total pendapatan pada titik kembali atau break even point. Nah, sebagai contoh, kita akan mulai dengan persamaan standar ini diambil dari pendapatan perusahaan ABC yang tadi ya, di mana pendapatan itu adalah pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, hubungan tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana pendapatan neto sama dengan jumlah unit harga dikurangi jumlah unit biaya dikurangi biaya tetap. Ya, jumlah unit harga saat penjualan per unit dikurangi jumlah unit biaya variabel saat penjualan per unit dikurangi biaya tetap. Kita tahu bahwa harga per unit produk yang tadi, harga per unitnya yang tadi kan ABC adalah Rp250. Biaya per variabelnya adalah Rp148,50 dan biaya tetapnya adalah Rp2.150. Nah, jika memasukkan simbol X pada jumlah unit penjualan, maka untuk perusahaan ABC dapat didapatkan persamaan sebagai berikut, di mana
pendapatan neto adalah 250x dikurangi 448,50x dikurangi 2.150. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa break even point titik awalnya itu adalah 0. Nah, setelah itu kita membuat substitusi dalam persamaan, maka kita akan perlu persamaan sebagai berikut. Dalam hal ini untuk mendapatkan break even point ya, 0 sama dengan Rp 101,50 dikurang 2.150. 101 ini adalah pengurangan dari 250 kurang 128 ya, seperti itu. Jadi persamaan ini menggambarkan titik keuntungan 0 penyelesaian untuk X, yaitu jumlah unit yang harus dijual perusahaan ABC agar kembali pokok atau membuat keuntungan 0 sebagai berikut ya. Untuk membuat break even point, di mana 101,50 sen X sama dengan 2.150. Ini untuk persamaannya. Jika disubstitusikan, dipindahkan ke pojok sebelah kanan, maka X sama dengan 21.150 di-pair dengan 101, maka menghasilkan 21 juta, menghasilkan 21.182,27 rupiah. Salah ini, salah. Maksudnya 101 ini adalah biaya, ini kan 101-nya adalah biaya hasil dari ini ya. Pendapatan neto ini biaya jumlah unit harga per satuan penjualan dan jumlah unit biaya per satuan penjualan 101 tadi. Nah, untuk mendapatkan break even point, maka bersama dia kembali ke titik 0 tadi dengan Rp 101,50 sen dikurangi 2.150. Nah, ini untuk mencari break even point-nya, maka X break even point ini disimpulkan dengan X ya, jumlah unit kembalinya 21 juta ini 150.000, karena dia berpindah ke pojok sebelah kanan ya, X-nya ditambah ya. Maka hasilnya 21.187,27 unit yang harus dijual untuk mencapai break even. Nah, ini 21,187 ini bukan rupiah tapi unit ya, yang harus dijual untuk mencapai break even point. Nah, jadi kebenaran jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai break even point dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut ini. Misalnya penjualan 81.000 unit ya, dikali dengan 250 rupiah, di mana harga jual per unit produk, maka menghasilkan 5.295.000. Nah, biaya variabelnya adalah 21.180. Biaya variabelnya 21.000 dikali dengan 148 rupiah, maka menghasilkan 3.145.000. Nah, dan biaya tetapnya 2.150. Nah, ditotalkan menjadi 5.295. Maka pendapatan netonya sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan pendapatan neto sama dengan 0, jadi atau untuk break even point, untuk mendapatkan break even point atau pendapatan neto 0, maka jumlah unit yang diproduksi adalah 21.182.
4,27 unit, atau kita bulatkan 21.183 unit, maka kita akan mendapatkan pendapatan nol, atau di sini jumlah pendapatan kita hasilnya sama dengan nol. Kalau kita produksi sejumlah 21.182, ya, di mana biaya dengan penjualannya kita itu hasilnya nol, tidak lebih dan tidak kurang, tidak rugi maupun tidak untung. Jadi menghitung titik kembali pokok per unit adalah membagi biaya tetap perusahaan di mana 21.150.000 dengan margin kontribusi per unitnya, harga penjualan per unit dikurangi biaya variabel yang tadi ada 101,50 sen. Nah, jadi titik kembali atau titik kembali break even dalam unit itu biaya sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, di sini adalah 21.180 unit sama dengan 2.150 dibagi dengan 105,50 sen. Maka titik kembali dari break even point ini dalam bentuknya penjualan dan biaya adalah hasilnya di atas tadi adalah 5.295.000 kan. Maka biar tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi, hasilnya ya 2.150.000. Kita lanjut yang tadi ya. Kontribusi 150.000 dibagi 406. Jadi titik kembali per unitnya jika dibagi 2.150.000 ini dibagi dengan 0,406 rupiah ini, maka menghasilkan 5.295,567,50 sen. Ini untuk titik break even point. Hasil dari 2.150 dibagi dengan 406 maka menghasilkan 5 juta ini. Atau 5.295 ini adalah hasil dari pembagian biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi 0,406.
model kembali pokok dalam bentuk grafik atau di break even point, model grafik form. Nah, kita hubungan antara penghasilan, biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan itu dalam bentuk grafik dapat diterangkan sebagai berikut, di mana sumbu Y ya menunjukkan rupiah, dan di mana sumbu Y menunjukkan rupiah dari pendapatan dan biaya. Sedangkan sumbu X-nya yang horizontal menunjukkan jumlah unit produk dan penjualan. Sedangkan biaya tetapnya pada setiap tingkat operasi adalah 2.150.000. Jadi perbedaan antara garis total biaya dan garis biaya variabel pada setiap tingkat produksi sama dengan biaya tetap 2.150.000. Nah, ini perlu diingat bahwa total biaya dan garis biaya variabel bergerak sejajar. Nah, oleh karena itu jumlah selalu sama dengan biaya variabel, jumlah konstan, atau biaya tetap. Misalnya sebagai contoh, pada 30.000 unit tingkat produksi, biaya variabel sama dengan 4.450.000. Nah, pada tingkat itu, total biaya sama dengan 6.605.000. Selisihnya adalah 2.150.000. Maka ini yang termasuk dalam biaya tetap. Misalnya kita yang produksi 30.000 unit ya. Biaya variabelnya 4.455.000. Nah, biaya tetapnya itu 2.150.000, maka total biayanya adalah 6.605.000. Seperti itu. Nah, titik break even point yang garis total biaya sama dengan garis total penjualan. Jika perusahaan memproduksi dan menjual setiap jumlah unit lebih kecil daripada titik kembali pokok, maka perusahaan akan memperoleh kerugian itu. Kalau misalkan dia produksi di bawah dari break even point tadi ya, 21.000 unit, maka dia tentu akan mendapatkan kerugian karena misalnya dia produksi 18.000 unit saja, sementara break even point-nya 21.000, tentu dia akan mengalami kerugian karena total biaya akan lebih besar daripada pendapatan. Seperti itu. Itu manfaat dari break even point. Nah, jadi jika perusahaan memproduksi dan menjual setiap jumlah unit lebih besar atau daripada lebih besar dari break even point 21.000, tentu dia akan mengalami pendapatan neto ya, atau mengalami keuntungan karena pendapatannya lebih besar daripada total biaya, atau produksinya itu lebih besar, ada 21.000 misalnya ada 5.000, tentu dia akan mengalami keuntungan seperti itu. Jadi margin kontribusi per unit adalah 101,50 sen, di mana harga penjualan dikurangi dengan biaya variabel 148,50 per unit. Nah, pada tingkat produksi 30.000 unit tadi, misalnya margin kontribusinya adalah 3.405.000. Nah, ini dia 3.045.000 ini hasil dari pendapatan dibagi dengan penjualan Rp 7.500.000 dikurangi dengan biaya variabel 4.455. Untuk ini bisa dilihat dalam analisisnya, misalnya seperti di soal tadi, di mana harga penjualannya untuk 30.000 unit itu dikali Rp250, maka 7.500.000. Nah, biaya variabelnya adalah 30.000 dikali dengan 148,50 sen, maka menghasilkan 4.455.000. Biaya tetapnya 2.150.000, maka total biayanya adalah 6.605.000. Nah, dikurangi, maka menghasilkan pendapatan neto sebesar 895.000. Seperti itu. Jadi untuk persamaan untuk berbagai bagian pada break even point itu sebagai berikut. Yang pertama adalah total biaya, tetap ini 2.150.000 ini ditambah dengan 148,50
1,50 biaya variabel X ya. Di mana variabel X-nya 148, biaya tetapnya 2.150. Maka pendapatan netonya Rp250 per unit ini dikurangi 148 dikurangi 2.150 atau sama dengan 101,50 dikurangi 2.150, maka diadakan ini dibagi ya 150 X dibagi 2.150 dibagi dengan 1, maka 21.182 unit ya untuk tujuan mencapai break-even point-nya untuk mencapai titik nol. Titik kembali pokok ini maksudnya adalah jika kita produksi 21.182 unit, maka kita tidak akan mengalami kerugian, kita juga tidak akan mengalami keuntungan karena di sini nilai harga, di sini nilai penjualan akan sama dengan biaya total yang dikeluarkan, akan selalu sama. Makanya titik disebut sebagai titik kembali atau titik nol seperti itu. Nah, seperti graf ini kan terlihat bahwa total biaya misalnya 2 juta, titik nolnya 2.150 dia tetapnya di grafiknya ya, seperti dia variabelnya 148,50 sen. Nah, untuk penjualannya grafiknya itu 250 X per unit ya, di mana break even point-nya 21 horizontal ini dengan jumlah biaya sebesar 5.299 yang ini titik break even point-nya. Nah, untuk dia tetapnya itu senilai yang garis horizontal ini 2.150.000 ya. Ini akan selalu tetap ya jumlahnya garis horizontal yang dia tetapnya seberapapun tingkat produksinya. Nah, setelah tabel ini kita akan membahas tentang rangkuman setelah materi di atas, di mana biaya operasi pabrik atau biaya produksi itu dapat diklasifikasikan ya seperti materi yang tadi, di mana biaya operasi pabrik, biaya produksi itu dapat diklasifikasikan menurut komponen dalam proses manufaktur ya. Pertama, komponen biaya yang termasuk dalam proses manufaktur itu pertama adalah biaya bahan mentah, raw material cost, biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Nah, biaya bahan mentah yang secara fisik dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari barang jadi yang dapat ditelusuri pada barang jadi tersebut dengan cara yang sederhana dan ekonomis. Itu definisi dari biaya bahan mentah. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang dapat ditelusuri juga secara fisik pada barang jadi dengan cara yang mudah juga.
Nah, sedangkan biaya overhead pabrik itu semua biaya bahan mentah dan upah langsung yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, istilah lain yang digunakan untuk kategori biaya overhead pabrik adalah overhead bahan pabrik, overhead produksi, pengeluaran produksi, dan biaya produksi tidak langsung. Seperti itu. Itu yang dikatakan yang biaya overhead. Jadi biaya overhead pabrik itu atau overhead cost itu terdiri dari dua klasifikasi. Yang pertama biaya overhead pabrik variabel, misalnya energi, perlengkapan, dan sebagian besar upah tidak langsung. Yang kedua adalah overhead pabrik tetap, misalnya gaji penyelia, pajak kekayaan, dan penyusutan asuransi, sewa, dan sebagainya. Nah, yang dikatakan biaya historis adalah biaya yang menunjukkan biaya aktual yang telah dikeluarkan atau biaya yang telah dikeluarkan pada saat dulu, itu namanya biaya historis. Biaya standar adalah biaya yang dikeluarkan dalam satuan pemberian atas hal tertentu. Nah, biaya standar namanya. Nah, biaya penempatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kembali, menempatkan kembali atau menyusun kembali suatu aktivitas. Sedangkan biaya marginal adalah merupakan biaya tambahan atau biaya ekstra yang dikeluarkan untuk memproduksi satu atau lebih unit produksi. Nah, biaya diferensial adalah perbedaan biaya antara alternatif yang satu dengan yang lain. Nah, biaya diferensial di sini juga disebut sebagai biaya yang bertambah dan biaya yang berkurang. Sedangkan biaya sang adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan yang tidak dapat diubah oleh suatu keputusan sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, yang dikatakan sebagai pendapatan atau revenue adalah penambahan bruto atau kotor dalam modal sebagai dampak dari aktivitas perusahaan. Nah, sedangkan pendapatan neto adalah pendapatan bruto atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya yang mendukung aktivitas tersebut. Nah, modal kembali pokok atau break-even point adalah suatu persamaan atau suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara pendapatan biaya tetap dan biaya variabel dan pendapatan neto untuk suatu perusahaan bisnis. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi titik kembali pokok atau break-even point adalah tingkat operasi yang perlu bagi perusahaan agar tidak menghasilkan suatu kerugian neto maupun pendapatan neto. Nah, titik operasi yang total biasanya sama dengan total pendapatan dapat dinyatakan dalam unit atau rupiah, seperti itu. Margin kontribusi adalah akibat dari hasil penjualan di atas biaya variabel untuk suatu perusahaan juga dapat dinyatakan dalam unit, itu margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi adalah persen dari tiap-tiap hasil penjualan dalam rupiah yang ditinggalkan setelah biaya variabel itu ditutup. Contohnya misalkan jika suatu produk dijual sebesar Rp200 per unit, dan jika biaya variabel per unit adalah berjumlah 150, maka margin kontribusi per unitnya adalah Rp50. Nah, rasio margin kontribusinya adalah 25%. Dari mana 25% ini? Rp50 dibagi dengan Rp200. Nah, Rp200 ini adalah harga jual setiap produknya. Seperti itu. Dibagi dengan margin kontribusi ya, senilai Rp50. Itu menghasilkan rasio margin kontribusi seperti itu. Baik, untuk materi kita pada kesempatan kali ini, ya, kita cukupkan sampai halaman 38 dulu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk pembahasan selanjutnya. Untuk aplikasi dari biaya dan pendapatan, seperti itu. Aplikasi biaya dan pendapatan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai halaman ke-38 seperti itu. Seperti biasa, kita teman-teman akan membuat rangkuman sebanyak 5 halaman yang akan dikirim di grup WhatsApp, grup kelas kita, dan saudara absen ya dalam kanal YouTube. Ini sebagai bukti kehadiran saudara dalam
dalam perkuliahan kita pada hari ini. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.